Baik. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Firman Fellowship Fellowship, obrolan santai keluarga. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Joy Manik, dengan topik khusus yaitu mentalitas seorang penyembah. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan terlebih dahulu awali dalam doa. Saya mohon kesediaan Pastor Freddy Ongko Saputra untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pastor. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur akan malam yang indah ini. Kami bersama-sama boleh menikmati akan firman-Mu, dan juga kami bersyukur akan Bapak Joy Manik yang akan membawakan firman-Nya. Engkau berkati keluarganya, Engkau pelihara dengan penuh kasih sayang. Ya Bapak, ajar kami untuk bertambah dalam memahami. Tuhan, jaga kami agar kami tetap kuat di dalam perjalanan hidup ini. Kami juga bersyukur akan kasih-Mu, akan pemeliharaan-Mu, akan berkat-Mu. Biarlah segala sesuatu kami boleh taat dan senantiasa mengikuti segala yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik, untuk hambanya Pastor Joy, waktu kami serahkan. Silakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan rekan sekalian. Hari ini kita akan coba merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema mentalitas seorang penyembah. Nah, nanti kita akan bagi dua bahan atau topik percakapan. Yang pertama adalah kita dengan singkat akan melihat secara umum ya apa arti mentalitas. Lalu nanti kita akan melihat dan menyorotinya di dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa all truth is God's truth ya. Segala kebenaran adalah kebenaran Tuhan. Nah, sebelumnya saya juga nanti akan izin pamit duluan karena besok pagi saya ada pelayanan di luar kota. Oke, kita langsung saja melihat satu bagian firman Tuhan yang diambil malam hari ini dari 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus 12 saya akan bacakan buat kita ya. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ini menarik ya. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Itu terkait dengan penglihatan dan penyataan yang kuterima. Ayat 2, aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ayat 3, aku juga tahu tentang orang itu. Entah di mana tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan kalimat yang dipakai oleh Paulus, itu ada kata ganti orang pertama dan orang ketiga yang selalu dipakai bergantian. Sebenarnya kita langsung bisa mengidentifikasi ini adalah dirinya Paulus sendiri ya. Ayat 6, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu semakin jelas ya. Jadi udah menjelaskan pernyataan-pernyataan, lalu dia mengatakan aku jangan meninggikan diri. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oke, demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup kita hari lepas hari. Oke, saya akan share screen saya. Ya, ini sebenarnya adalah satu, saya pernah bawakan sebuah seminar pada saat itu terkait dengan isu mentalitas ya. Memang waktu itu lebih menyoroti tentang hal-hal yang terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam konteks pandemi saat itu. Tapi saya yakin ini tetap relevan pada zaman kita sekarang ini karena istilah pandemi kan bukan hanya sekedar sebuah penyakit, tapi juga sesuatu hal yang selalu ada setiap hari, setiap waktu. Itu pandemi tentang bagaimana pergumulan orang terkait dengan moralitas ya. Nanti kita akan lihat hubungannya moralitas, ya degradasi moral, kehidupan orang-orang yang percaya tidak percaya Tuhan, tapi seakan-akan tidak memberikan sebuah pembeda ya, diferensiasi. Nah, apakah ini terkait dengan kehidupan spiritualis dan mentalitas? Nah, ini adalah sebuah kata yang dipakai, kata mentalitas, dari istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia itu keadaan dan aktivitas jiwa, cara berpikir dan berperasaan. Ya secara umum sebenarnya kita langsung melihat ada mentalitas tuh ada aktivitas jiwa. Jadi kalau ada orang ngomong mental health, ya, kesehatan mental, itu memang terkait dengan kondisi jiwa. Kita di dalam konteks Kristenan dulu ya, mungkin sampai sekarang juga ya, itu selalu ada sebuah ketegangan, dua kelompok yang bicara tentang tubuh kita atau hidup kita ini trikotomi atau dikotomi ya. Apakah kita terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa, atau hanya roh saja, sehingga roh dan jiwa ini adalah satu, dan tubuh bagian yang lainnya. Tapi kalau bicara tentang secara garis besar, kita nggak akan berdebat itu. Tapi intinya adalah, harus diakui di dalam hidup kita itu terdiri dari yang materi dan imateri gitu ya. Paling sederhananya adalah walaupun ada banyak elemen-elemen lainnya, tapi kita terdiri dari apa yang kelihatan, yang terlihat secara tubuh gitu. Lalu ada yang tidak kelihatan. Kalau bahasa Alkitabnya atau bahasa Yunaninya lebih kepada membedakan zoe dan bios. Ya, zoe adalah kehidupan batiniah dan juga kehidupan lahiriah. Terkait dengan Paulus yang menggunakan kata roh, jiwa, pikiran gitu ya dibeda-bedakan, tapi tetap itu adalah satu bagian yang imateri, yang tidak nampak. Jadi ada sebuah buku menarik ya, seorang teolog mengatakan roh, jiwa, pikiran itu sama seperti kita lihat ada es gitu ya. Kalau es dibekukan dia jadi frozen, dia jadi es. Kalau sublimasi diuap dia jadi uap air, dan kalau dalam keadaan normal dia air. Jadi ada air, ada uap, ada es. Itu jenisnya tuh sama ya. Jadi hakikatnya itu pada dirinya sama, tapi bentuknya beda-beda. Nah, kurang lebih roh, jiwa, pikiran kayak gitulah ya. Nah, kata mentalitas itu sendiri kemudian kalau lihat di dalam buku-buku atau yang lebih umum, ada definisi, yaitu mentalitas sikap atau keberanian seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Jadi kalau kaitannya dengan sebuah kondisi jiwa, nah ini kan ada hubungannya dengan tindakan atau perilaku. Artinya apa yang tidak nampak di dalam diri, itu akan nampak dari bagaimana dia merespon sebuah tindakan atau sesuatu di dalam dirinya, di luar dirinya gitu. Jadi kalau bicara tentang manusia tuh ada seperti fenomena gunung es gitu ya. Di bawahnya itu adalah es batu yang besar, es yang besar, di atasnya tuh cuma kecil kelihatan. Yang di atas tuh stature ya, POV ya, di atas itu adalah siapa diri kita yang nampak dengan point of view orang lain terhadap kita atau kita melihat diri. Tapi di bawah itu ada namanya substance. Substance itu adalah kondisi hati ya. Kondisi hati atau yang kita ngomong tentang hari ini lebih ke mentalitas. Perilaku dengan penuh keseriusan dalam melakukan berbagai hal, penuh optimis dan penuh kepercayaan yang sangat tinggi dalam mencapai suatu cita-cita yang sebelumnya telah direncanakan dengan matang. Ini definisi yang lebih luas, dan kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, kata mentalitas itu dikaitkan bukan hanya sekedar jiwa. Kalau ini kan jiwa ya, ada kondisi batin dan lain sebagainya. Tapi ini ada highlightnya tindakan, ya, melakukan berbagai hal, ada optimisme di sini, ada sebuah semangat. Lalu ada kalimat yang bagus di terakhir, mencapai suatu cita-cita.
Jadi ternyata mentalitas itu terkait dengan arti atau tujuan hidup. Dan sekali lagi ini bukan barang baru ya. Jadi kalau bicara tentang world view gitu ya, sudut pandang dunia, kalau Bapak Ibu ingat itu kan ada empat parameter ya, cara orang itu melihat sebuah dunia, cara pandang dunia. Jadi yang pertama adalah origin, yang kedua itu adalah truth atau kebenaran, yang ketiga adalah meaning of life, ya arti hidup, yang keempat adalah destiny. Jadi origin, truth, meaning of life, dan destiny itu adalah sebuah cara pandang dunia. Artinya keyakinan seseorang terhadap sesuatu itu ditentukan dari bagaimana dia itu percaya, dari mana dia berasal dan kemana dia pergi, origin dan destiny. Jadi origin dan destiny itu ada di cakupan ini, di tengah-tengahnya itu ada kebenaran dan meaning of life ya, arti hidup. Nah, sebenarnya kalau ngomong tentang mentalitas, dia tuh bergeraknya di tengah itu ya, di tengah. Artinya sadar atau tidak, orang yang punya mentalitas sehat atau tidak sehat itu terkait dengan pemahamannya tentang kemana dia akan pergi, gitu. Tujuan hidupnya itu apa? Ya, tujuan hidupnya itu. Ini kan makin menarik ya sebenarnya ya. Karena kalau di dalam apa ya, pemahaman lebih medis gitu ya, kurang lebih ya. Nah, saya kutipkan dari sebuah buku di kondisi mental gitu. Nah, ini ada istilah kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah tingkatan kesejahteraan psikologis dan ketiadaan gangguan jiwa. Aduh, sorry. Nah, ya. Nah, kesehatan jiwa itu sendiri terdiri dari beberapa jenis kondisi yang secara umum dikategorikan kondisi sehat, gangguan kecemasan, stres, dan depresi. Ini lebih ke pemahaman istilah psikologi lah ya. Jadi ada spektrum kan, ada spektrum tentang stres. Jadi setiap manusia itu selalu ada tingkat stres ya, sampai stres yang paling rendah yang biasa kita alami, lalu sampai kepada yang sifatnya sudah berubah jadi neurotik ya, skizofrenia, depresi dan sebagainya. Itu spektrumnya banyak, panjang sekali. Tapi kalau kita lihat di dalam skala yang umum ya, setiap hari itu kita ada tingkatan stres. Nah, mentalitas itu terkait dengan bagaimana kita itu memanage stres sebenarnya. Intinya gitulah ya. Jadi orang kalau ngomong tentang kondisi yang sehat secara mental gitu. Bagaimana kondisi sehat secara mental? Itu bukan berarti tidak ada stres, tapi dia punya kemampuan untuk memanage, untuk apa ya, untuk mengatur ritme ritme hidupnya sehingga dia bisa meresponi sebuah stres itu dengan baik. Nah, orang-orang yang depresi atau gangguan kecemasan dan lain sebagainya itu lebih kepada apa ya, kondisi luar dirinya yang kemudian mengendalikan di dalam dirinya sendiri. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, ini saya harap mungkin bisa dibayangkan ya. Jadi kan tadi ada status ya, kondisi diri kita. Kita nih statusnya apa? Misalnya dia pekerja, dia bapak, ibu rumah tangga, atau apapun. Kita tuh selalu terkait dengan sebuah jabatan yang kita lakukan secara fungsi. Jadi kalau kita punya keluarga berarti kita kepala rumah tangga. Kalau kita melakukan mendidik anak atau di dalam rumah, jadi kita ibu rumah tangga. Jadi ada jabatan yang terkait dengan fungsi. Nah, di sini itu ada stature. Waktu kita melakukan segala aktivitas dan tindakan, stature ini membuat kita sadar bahwa ada sebuah social environment yang setiap tindakan dan perilaku kita itu dinilai oleh orang-orang ini, stature. Jadi bagaimana kita merespon apa kata orang terhadap diri kita itu terkait dengan bagaimana kita melihat diri kita. Ya, semoga ini tidak membingungkan ya. Jadi gini, misalnya contoh, orang-orang tertentu yang hari ini lebih banyak mendengarkan apa kata orang, tapi dia nggak punya sebuah mentalitas yang kuat terhadap penilaian diri yang baik atau tidak gitu ya. Jadi orang itu mudah sekali untuk sensitif dengan apa kata orang. Jadi overthinking ya. Jadi dia merasa kata orang begini, lalu dia nggak punya sebuah kemampuan untuk mengatakan enggak kok, saya nggak begitu. Jadi ada orang ngomong, wah kamu itu kok kayaknya kurang pede gitu ya, nggak percaya diri. Nah, orang yang mendengarkan perkataan orang tersebut tuh nggak bisa punya sebuah afirmasi dalam otaknya. Dan dia selalu membuat sebuah gambaran apa kata orang itu selalu benar. Nah, itu kurang lebih lah ya. Jadi ada status, diri kita ada stature. Nah, yang ketiga itu ada substance. Substance itu yang saya bilang tadi, hubungan batinnya, kehidupan batin nih.
Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat memperhatikan irisan di dalam lingkaran itu yang di tengah itu adalah sekuritas namanya. Sekuritas itu bukan ini ya penjual saham ya. Jadi rasa aman, rasa aman. Irisan terhadap tiga bagian ini itu akan memberikan rasa aman di tengah. Nah, kesehatan jiwa itu terkait dengan bagaimana kita bisa mempunyai rasa aman, ya, merasa punya kondisi hati yang bisa kita kendalikan gitu, bisa kita kuasai kurang lebih ya. Nah, ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kesehatan jiwa yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain sekitar. Ini kan ya tadi yang saya bilang tadi ada hubungannya sangat sangat kuat dengan kehidupan sehari-hari dan juga bagaimana social environment orang lain melihat diri kita sendiri. Status, stature, dan substance. Oke. Tanda-tanda mental yang lemah itu biasanya adalah ini ya. Nah, ini sulit mengambil keputusan. Nah, ini terkait yang tadi. Kenapa kok sulit mengambil keputusan? Banyak elemen sebenarnya. Apakah itu latar belakang masa lalunya, entah itu temperamennya, ya ini kan banyak irisan ya, temperamennya, orang-orang yang sanguin, kolerik, cenderung lebih mudah mengambil keputusan karena berani ya mengambil sikap. Orang-orang melankolis itu agak-agak sulit ya, selalu memikirkan sesuatu dengan lambat, memikirkan banyak hal, pertimbangan-pertimbangan, sehingga pada waktu ada keputusan yang harus diambil, dia lebih delaying, lebih lamban gitu ya. Ada ketergantungan yang tidak wajar, bentuknya macam-macam, ketergantungannya kepada orang lain atau kepada medis ya. Biasanya ada orang yang merasa tidak bisa menjaga sikap hati atau kecemasan yang berlebihan itu kemudian punya ketergantungan dengan obat misalnya ya, obat tidur, obat penenang, antidepresan dan lain sebagainya. Suka mencari perhatian, tanda yang lemah, jadi dia merasa ada afirmasi terhadap orang lain dan eksistensi diri itu harus kelihatan nampak, susah move on. Nah, ini sekali lagi ini ngomong bagasi kehidupan ya, orang yang selalu hidup di masa kini, tapi setiap keputusan itu terkait dengan masa lalu. Ya, saya pernah cerita waktu itu ada anak pemudi yang setelah sekian lama pernah berpacaran dan akhirnya putus, kemudian membuat benteng di dalam hidupnya. Sehingga ketika ada pria yang mau mendekati dia, dia merasa tidak nyaman. Jadi walaupun masa lalunya sudah berlalu, tapi pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan itu membuat dia susah move on. Yang terakhir adalah mudah menyerah, tidak ada optimisme. Nah, dari sinilah saya membuat sebuah gambaran yang lebih umum ya, saya berharap lebih mudah dipahami. Karena kalau Bapak Ibu lihat mental, itu terkait dengan bagaimana kita memikirkan apa yang kita pikirkan. Bagaimana kita memikirkan, bukan apa yang kita pikirkan, tapi bagaimana. Bagaimana kita mengelola setiap informasi. Bagaimana kita mengelola sikap diri, bagaimana kita mengelola luka masa lalu, ya, bagaimana kita mengelola apa kata orang terhadap kita, dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan ini tindakan, ya, moral, ini tindakan, dan juga rencana dan tujuan. Ya, seperti tadi saya bilang, jadi origin, destiny, itu bagaimana orang memikirkan dari mana dia datang dan kemana dia pergi, itu menentukan tujuan hidupnya. Makanya kan teman-teman kita yang ateis, misalnya yang tidak percaya pada Tuhan, itu sulit sekali untuk mempertanggungjawabkan tesis kehidupannya karena konsistensi terhadap keyakinannya itu jadi agak sulit. Jadi maksudnya kalau kita datang itu bukan dari Tuhan, kita adalah dari debu ya, lalu kemudian dari lumpur, lalu muncullah binatang, molekul-molekul dan kemudian sebagainya. Kita jadi monyet yang pintar, lalu berubah jadi manusia. Setelah itu nanti kita mati hanya ke tanah, selesai, tidak ada surga dan neraka. Bagaimana mereka mempertanggungjawabkan sebuah argumentasi apa yang dilakukan secara perilaku? Artinya meaning of life-nya apa gitu. Kalau sesuatu itu tidak ada arti, untuk apa diperjuangkan gitu. Ya, kalau memang nanti mati sudah ke tanah, ya sudah, ngapain kamu susah-susah menjaga diri supaya tidak melakukan kejahatan, atau bagaimana kamu berusaha untuk menjadi orang yang baik. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya sebenarnya, tapi sekali lagi kita nggak akan membahas itu. Tapi paling tidak malam hari ini saya akan coba sampaikan terkait mentalitas
dengan rencana dan tujuan dan tindakan moral. Ini sekali lagi ya, bagaimana kita memikirkan apa yang kita pikirkan, itu optimisme terhadap sebuah keyakinan. Jadi gini, ada orang yang mempunyai keyakinan, tapi dia tidak terlalu kuat memegang keyakinannya sebagai sebuah kebenaran. Jadi dia punya keyakinannya A. Tapi bagaimana dia menjelaskan apa yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran, itu dia nggak bisa. Jadi akhirnya dia mudah sekali diombang-ambingkan dengan apa kata orang terhadap dirinya. Nah, inilah yang menjadi pergumulan tentang aspek mental sebenarnya, karena kelabilan atau tidak punya prinsip seseorang terhadap sebuah tindakan dalam kehidupan, itu akan menentukan bagaimana dia memahami mentalitas. Nah, inilah yang penting, sehingga ini bagus ya, ada yang pernah tahu nggak ini David Goggins ya? Ini 40% rule ini yang dipakai oleh Navy SEAL. Navy SEAL itu pasukan atau tentara Amerika ya, pasukan khusus ya, kayak Kopassus gitu ya, komando pasukan khusus yang SWAT atau Navy SEALs dan lain sebagainya lah ya. Itu dia pakai 40% rule. Jadi pada waktu seseorang melakukan sebuah tindakan dan dia sudah mencapai titik klimaks dan dia merasa sudah tidak bisa lagi melakukan lebih daripada yang pengen dia lakukan, di pikirannya itu harus masukkan gini, saya baru 40% melakukan ini, saya masih punya 60% lagi. Dan konon dengan cara berpikir 40% rule ini membuat banyak sekali tentara-tentara di Amerika itu mentalitasnya sangat kuat, daya juang itu sangat tinggi. Kenapa? Karena konsep pikiran tadi ya. Setiap kali dia udah sakit, dia menderita, dia mengalami banyak apa ya, mungkin peperangan lah ya, mungkin disiksa, misalnya dia harus kasih tahu rahasia dan lain sebagainya. Dia waktu dalam taraf sakit yang sangat sakit, otaknya akan mengatakan ini masih 40%, saya masih bisa melakukan ini 60% lagi. Waduh, ini luar biasa tuh ya, di master your mind ya. Jadi dari sini sebenarnya kita secara umum bisa mendapatkan sebuah kesimpulan di tengah-tengah kesimpulan. Jadi mentalitas itu sangat terkait dengan cara kita berpikir tentang hidup. Sebenarnya gitu ya. Orang yang punya mentalitas yang kuat, yang sehat, itu adalah orang yang punya pemikiran atau cara pandang terhadap sesuatu itu baik gitu. Ya, sehingga dia punya banyak alternatif, banyak opsi yang dijadikan sebuah dasar untuk meresponi sesuatu. Jadi waktu dia punya masalah di dalam pekerjaan, di dalam relasi rumah tangga atau misalnya sakit penyakit, itu otaknya itu bisa memberikan sebuah apa ya? Dia bisa tahu ya, kalau dalam bahasa psikologi itu ada namanya self talk ya. Jadi ada orang berbicara kepada dirinya sendiri untuk mengkaitkan, untuk memberikan sebuah apa ya, memberikan sebuah antibiotik atau vaksinasi terhadap sesuatu hal yang membuat dia itu bisa down. Nah, kemampuan inilah yang membuat orang-orang tertentu itu ketika menghadapi banyak masalah dan pergumulan dia bisa survive karena cara dia berpikir. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan ini. Jadi mental itu terkait dengan rencana tujuan, tindakan moral, dan keyakinan. Sehingga kalau kita membaca ini melalui sudut pandang Kristen, kita menemukan sebuah jawaban. Kenapa? Kenapa mental itu kemudian menjadi sebuah pergumulan? Karena di dalam iman Kristen, pada waktu Tuhan menciptakan manusia di penciptaan, itu semuanya baik. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, ini Bapak Ibu kalau perhatikan, jatuh dalam dosa, mentalitas kita itu selalu ada di dalam sebuah cakupan yang sakit gitu. Jadi kita tuh sebenarnya setelah jatuh dalam dosa, dosa itu menjadi sumber terhadap ketidakmampuan kita memahami hidup, ketidakmampuan kita untuk mengatasi masalah, ketidakmampuan kita untuk move on, ketidakmampuan kita untuk survive, ketidakmampuan kita untuk punya fighting spirit gitu ya, punya semangat untuk terus, nggak bisa gitu. Karena secara diri kita pada waktu jatuh di dalam dosa itu merenggut segalanya gitu. Ya, ingat tadi ini rencana dan tujuan ini, jadi origin tadi. Ketidakmampuan manusia memahami dari mana saya ada, walaupun orang bisa ngomong, oh saya dari Tuhan. Tapi Tuhan yang mana gitu? Tuhan yang seperti apa? Nah, ketidakmampuan kita memahami tentang siapa Tuhan itulah yang membuat mentalitas kita itu selalu akan berpotensi menjadi mentalitas yang sakit ya. Yang lemah. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang penciptaan, Tuhan menciptakan kita kan dari debu tanah untuk materi, lalu dia menghembuskan nafas ya, nefes ya dalam dirinya, lalu kemudian kita hidup
Jadi maka di dalam hembusan nafas itulah kita yakini ada unsur ya jiwa, roh ya yang kemudian kita baca hari ini dengan istilah mentalitas. Dan itulah yang membuat kemudian manusia itu sangat sulit sekali ya untuk bisa punya mental yang kuat gitu ya, mental yang sehat gitu, sangat sulit sekali. Kenapa? Karena kejatuhan. Tapi puji Tuhan ada pemulihan. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memulihkan. Nah ini bahasa pemulihan itu bukan berarti kita kembali kepada desain awal yang tanpa cacat, bukan. Ya, jadi orang ngomong, oh saya sudah terima Yesus, tapi kok mentalnya masih begitu. Nah ini kan orang yang nggak memahami istilah pemulihan itu apa. Jadi istilah pemulihan itu terkait dua hal, sudah ya. Yang pertama adalah pemulihan secara status kita yang tadinya adalah hamba dosa jadi anaknya. Yang kedua adalah sebuah pemulihan yang terkait dengan sebuah kalau kita bahasa itu progressive sanctification ya. Sebuah proses pengudusan ya. Jadi tidak serta merta kita jadi pribadi yang 100% kayak malaikat gitu, enggak. Nah, makanya ada tujuan akhir nih, ada pemuliaan nih, glorification. Nah, saudara sekalian, dari sinilah kita bisa membaca bahwa Alkitab itu memberikan sebuah gambaran seperti ini. Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri, ini kata. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi pemulihan itu terkait dengan otoritas di dalam diri yang tadinya saya yang menentukan bagaimana saya melihat segala sesuatu, sekarang Yesuslah yang membuat saya memahami bagaimana saya melihat sebuah kehidupan. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Jadi ada kata sarx di sini, daging ya, lalu kemudian ada iman. Jadi kita hidup di dalam daging kita, tapi didrive oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepada aku. Nah, dari gambaran ini kita menemukan sebuah tesis yang bisa kita pahami ya dengan lebih utuh, bahwa mentalitas itu sangat terkait dengan spiritualitas. Isunya begitu. Dalam sebuah buku saya kutipkan, arti tradisional dari spiritualitas adalah proses reformasi yang bertujuan untuk memulihkan bentuk asli manusia. Ini gambar Tuhan. Jadi gambar dan rupa itu tidak hilang tapi rusak. Jadi spiritualitas itu adalah proses membuat transformasi, membuat reformasi dalam diri kita. Maka secara modern spiritualitas itu dikenal sebagai dimensi transenden dalam pengalaman manusia, ditemukan di saat-saat di mana pertanyaan individu tentang makna keberadaan secara pribadi dan upaya untuk menempatkan diri dalam konteks ontologis yang lebih luas. Keberadaan diri kita terkait dengan proses pertanyaan-pertanyaan ya yang terkait dengan eksistensi diri ini, keberadaan. Nah, keberadaan yang secara pribadi dan upaya untuk menempatkan diri dalam konteks ontologis. Apa itu ontologis? Dalam keberadaan dirinya sendiri, hakikatnya kita itu sebagai manusia. Jadi hakikat sebagai manusia itu akan muncul, bisa kita definisikan dengan lebih utuh kalau kita bisa memberikan sebuah jawaban-jawaban. Misalnya, siapakah kamu? Siapakah saya? Ya. Nah, nanti muncul. Bisa siapakah kamu? Siapakah saya terkait dengan nama? Atau siapakah kamu? Pengusaha, terkait dengan profesi. Siapakah kamu? Terkait dengan jabatan. Siapakah kamu? Jadi kalau ditanya siapakah kamu, jawabannya adalah manusia, kan harusnya begitu. Tapi manusia di dalam dirinya sendiri itu apa gitu. Makanya yang membuat seseorang itu hidup, itu bukan hanya sekedar aktivitas fisik sebenarnya. Tapi terkait dengan spiritualitas. Makanya ini kan kadang-kadang abai ya, maksudnya. Ada orang yang terlalu sering atau terlalu banyak melakukan ritual, bukan ritual ya, rutinitas aktivitas setiap hari ya, tapi tidak mempunyai sebuah waktu untuk meditasi pribadi dan menjaga kondisi batin gitu ya. Makanya kan itulah pentingnya meditasi ya, kalau bahasa keren itu Lectio Divina gitu ya, sebuah momen kita membaca, merenungkan firman dan kemudian menempatkan diri kita di dalam sebuah aspek yang lebih utuh. Nah, ini lebih utuh di sini. Jadi kalau Anda lihat lingkaran yang paling besar ini spiritualitas. Nah, mentalitas itu dalam bagian ini. Kenapa? Karena mentalitas itu terkait erat dengan luka batin. Ada irisan ini, luka batin, ya, kehidupan sosial, di mana kita berada, temperamen. Ini bisa tambahkan lain lagi ya. Tapi aspek kehidupan manusia itu ya ini gitu. Jadi
ini juga nanti bisa tambahkan kondisi fisik ya. Jadi beberapa orang ya minta maaf ya, misalnya terlahir dengan kebutuhan yang khusus gitu ya, pasti berpengaruh dengan mentalitas ya. Ya saya mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada orang-orang yang lahir dengan ada disorder tertentu ya, misalnya ada yang kesehatan NPD ya, narsistik, ada yang ADHD, bipolar dan lain sebagainya. Itu yang kadang kita tuh agak sulit ya untuk bisa melihat pertumbuhan spiritualitas ya. Temperamen juga begitu, orang-orang tertentu yang bisa mengekspresikan rasa di dalam diri itu biasanya jauh lebih mudah untuk menyerap ya sebuah sebuah lebih bisa merespon sesuatu yang terjadi dalam lingkungan sekitar. Sekali lagi ini debatable, jadi kita nggak bisa langsung ngambil sebuah kesimpulan karena ini dunia yang bukan dunia ini ya, bukan dunia 1+1=2, 2x2=4 gitu ya. Tapi ini karena kan perubahan ya. Ini manusia dengan segala sesuatu dalam aspek hidup itu selalu bergerak ya, dinamis. Ya. Kondisi hati, kadang-kadang perasaan kita yang mendominasi, mungkin kadang-kadang sosial environment kita ya, ada dalam kondisi mental yang tidak lagi stabil, lalu kemudian berjumpa dengan orang-orang tertentu yang ya sederhana memang, misalnya membuat jokes ya, membuat lelucon, tapi situasinya itu nggak tepat. Akhirnya kita meresponnya negatif ya, jadi sakit hati, tersinggung ya, dan lain sebagainya. Sama ini, social environment juga kan menentukan bagaimana diri kita melihat dan meresponi sesuatu ya. Kenapa? Ada seorang psikolog pernah mengatakan gini, kamu adalah 5 orang terdekatmu. Jadi kamu adalah 5 orang terdekatmu. Jadi siapa kita itu ditentukan dari 5 orang yang paling dekat dengan kita. Jadi value hidup, selera rohani, ya, lalu gaya hidup, lifestyle itu pasti akan dipengaruhi dengan paling tidak 5 orang terdekat kita. Nah ini spiritualitas akhirnya jadi mendominasi dengan segala sesuatunya ini. Makanya kita mengatakan gini ya kalimatnya. Tanpa pengetahuan, nilai dari pengetahuan ini kan cara berpikir ya. Sebenarnya ini ajaibnya ya, maksudnya buat saya ini penting ya. Jadi kalimat tuh. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Ini kan menarik ya, maksudnya. Jadi dalam satu aspek kehidupan tertentu kita menyadari bahwa pendengaran akan firman, keberadaan akan firman itu sangat memberi pengaruh terhadap bagaimana kita meresponi sebuah kejadian. Itu sangat berpengaruh sekali. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ini kan tanpa pengetahuan, ya, secara tidak langsung itu terkait dengan kebodohan nih. Tanpa pengetahuan, ya orang bodoh gitu. Dan orang yang bodoh ini menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Gusar hati. Jadi saudara, jangan kita tuh menganggap remeh teologi ya. Saudara, ada orang-orang tertentu, udahlah kita nggak usah bahas itulah ya. Masing-masing orang punya warna doktrin tersendiri. Yes, I believe in that gitu. Saya percaya itu. Masing-masing orang itu punya penafsiran terhadap kitab suci, betul. Tapi kita pada saat yang sama tidak bisa abai bahwa doktrin, pemahaman, penafsiran kita terhadap kitab suci itu sangat berpengaruh dengan cara kita merespon segala sesuatu dalam dunia ini. Ya contoh misalnya, kita ngomong paling ekstrim lah ya, misalnya prosperity gospel gitu ya, Injil kemakmuran. Orang yang punya pemahaman bahwa anak Tuhan itu tidak bisa sakit, ya harus sukses, menjadi kepala bukan ekor, ya selalu akan diberkati, dan berkat selalu identik dengan materi, dengan situasi aman dan nyaman, dijauhkan dari segala pencobaan. Ini membuat orang tuh bisa tambah stres. Karena dia akan bertanya kepada Tuhan, ini yang gusar hatinya terhadap Tuhan. Tuhan, kenapa dari 5 orang yang berdoa supaya dia sembuh, 4-nya sembuh, saya enggak sembuh? Karena cara berpikirnya adalah, kalau orang itu dekat dengan Tuhan, ya anak Tuhan, apa yang diminta pasti diberi gitu. Masa kan Tuhan yang Maha Kasih itu tidak memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita minta. Masa begitu? Jadi doktrin pemahaman kita terhadap penafsiran kitab suci itu sangat mempengaruhi. Jadi orang yang tanpa pengetahuan yang benar, tanpa pemikiran yang berakar kepada Injil, kepada pengorbanan Kristus, kepada siapa Yesus yang dinyatakan oleh Alkitab, akan sangat besar potensi untuk kemudian menyalahkan Tuhan. Gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Dan itulah sebenarnya isu menarik terhadap mentalitas.
Karena pada waktu dia menemukan sebuah titik spektrum stres yang sangat tinggi, kebersandaran dia terhadap sesuatu itu jadi sulit gitu ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, saya nggak ngomong nggak bisa apple to apple lalu ngomong, oh kalau gitu ada orang yang stres itu berarti nggak dewasa rohani. Saya pikir enggak sih. Ya, nanti kita akan coba lihat bagian itu ya lebih dalam lagi ya. Maka tanpa spiritualitas yang benar, mentalitas dapat menjadi baik tapi tidak memiliki arti. Keren ya. Jadi tanpa spiritualitas yang benar itu apa? Spiritualitas yang benar itu terkait dengan pengenalan, ya, pengandalan diri dan keputusan dalam melakukan sesuatu. Pengenalan itu menjadi fondasi. Lalu apa yang kita kenal itu kita bersandar kepada sesuatu. Karena gini, ada orang yang tahu dan mengenal Tuhan, tapi imannya itu berlandaskan, berdasarkan kepada kekuatan dia untuk pegang Tuhan. Itu tambah stres lagi saya pikir. Bukan, iman kita itu tidak tergantung kepada betapa kuatnya kita pegang Tuhan. Iman kita itu tergantung pada betapa kuatnya tangan Tuhan pegang kita. Bukan kitanya yang kuat, bukan. Kita tuh nggak akan pernah bisa kuat. Tapi spiritualitas yang benar itu terkait dengan kebersandaran bahwa saya punya Tuhan yang kuat, yang akan pegang saya dan tidak akan pernah meninggalkan dan melepaskan tangannya dari saya. Itu membuat kita kemudian kebersandaran itu jelas. Maka pengambil keputusan yang ketiga itu terkait erat dengan apa yang kita paham. John Calvin mengatakan, without the knowledge of God, we cannot know ourselves. Oke, kita langsung saja melihat ini sesi yang bagian yang pertama tadi secara overview. Ya, kita akan coba lihat bagian yang kedua terkait dengan apa yang kita baca tadi. Nah, saudara sekalian, inilah yang kita baca tadi, yaitu 2 Korintus pasal 12. Ayat 1 itu mengatakan, aku harus bermegah. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Nah, ini ada kata kalimat yang bagus ya. Aku tahu tentang seorang Kristen, ayat 2. Yang menunjuk pada identitas diri. Ingat tadi ya, jadi ada statusnya tadi ya. Ya, tadi status. Ya. Yang diwujud nyatakan melalui pengalaman dan pengorbanan hidup pasal 11 dan seterusnya itu menjelaskan bagaimana kemudian Paulus sampai tiba di dalam pasal yang ke-12. Ya. Nah, kalimat itu bagus dalam terjemahan beberapa bahasa Inggris itu ngomong begini, I know a man in Christ, jadi bukan cuma Kristen, bukan seorang Kristen, tapi I know a man in Christ ya, who 14 years ago, nah, ini 14 tahun yang lalu, I know a man who belongs to the Messiah. Jadi sekali lagi ya, kalimat ini kata seorang Kristen ini menunjuk kepada sebuah posisi atau apa ya, kondisi hati itu kurang lebih lah ya, yang kemudian kita bisa jabarkan dengan apa yang Paulus kemudian sampaikan. Ini dia. Jadi di dalam Kristus menjadi penting ya kalimatnya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh dan lain sebagainya, diangkat. Ya. Jadi di dalam Kristus muncul di pasal 11. Kapan? Di 14 tahun yang lalu itu kalimatnya. Aku tahu tentang seorang Kristen, in Christ tadi ya, kalau terjemahan bahasa Inggris lainnya. 14 tahun yang lalu, sebuah proses perjalanan. Proses perjalanan ini membuat kita semakin memahami bahwa proses pembentukan mentalitas itu tidak serta-merta jadi. Nah, ini perjalanan proses pengenalan. Ini kan menarik ya, sudah. Itu dia tahu itu 14 tahun yang lalu, kalau kita baca ya, diangkat ke surga dan lain sebagainya. Tapi dia selama 14 tahun itu tidak menyampaikan itu. Jadi pengalaman itu walaupun ada, tapi itu tidak lagi menjadi yang penting kalau tidak di dalam Kristus gitu, di dalam Kristus. Jadi maka proses di dalam pengenalan Kristus ini, pengalaman ini, itu berjalan bersamaan dengan proses pengenalan ini. Kalau ada tanda panahnya, ya 14 tahun yang lalu pengenalan dalam Kristus, jadi bertumbuh terus menjalani perjalanan di dalam iman kepada Kristus, itu kemudian ada punya pengalaman di dalam Kristus. Mungkin ada yang bertanya-tanya apakah dia punya pengalaman sekali, dua kali. Saya tidak tahu karena tidak memberikan sebuah penjelasan yang lebih ini. Tapi dari sinilah kita kemudian bisa mendapatkan sebuah gambaran pengenalan pengalaman di dalam perjalanan rentang waktu terkait dengan tujuan hidup. Lihat tujuan hidupnya udah jelas, Yesus. Tujuan hidupnya udah jelas, Kristus. Dan di dalam proses perjalanan untuk hidup meresponi panggilan Kristus itulah dia punya sebuah mentalitas yang kuat. Jadi makanya membangun mentalitas yang benar itu dimulai dengan sebuah pemahaman akan siapa Yesus buat kita gitu. Nah, saya akan coba
breakdown di sini dulu ya. Saudara sekalian, pertanyaan kita malam hari ini sederhana sih. Sepanjang kita menjalani hidup dalam proses pengenalan akan Kristus, apakah kita juga mengalami akan siapa Yesus dalam hidup kita? Ya, mentalitas Kristiani melihat tantangan, nah ini tantangan, sebagai bagian dari proses pembentukan. Makanya kalau kita baca seterusnya, Paulus di dalam dirinya sendiri ada duri dalam daging, tantangan di dalam hidupnya. Tapi di dalam bagian tantangan itulah, karena di dalam konteks spiritualitas di dalamnya ada mentalitas, Paulus memberikan sebuah kesimpulan yang sangat menarik sekali, saudara sekalian. Ayatnya ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, saudara. Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Tujuan hidupnya. Ingat tadi ada rencana tujuan. Jadi planning, rencana, tujuan ada kaitan dengan tindakan dan moralitas. Ya, terkait. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi kan mentalitas yang benar gitu ya. Jadi melihat tantangan dalam konteks cara pandang yang berbeda. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa baca masing-masing ya, sama-sama ya. Orang yang mudah menyerah pada tantangan biasanya adalah orang yang tidak berserah kepada pimpinan Tuhan. Keren. Karena pimpinan Tuhan itu tidak selalu jalan mulus, brother. Bukan jalan tol, tinggal ngetep jalan terus gitu. Enggak gitu gitu ya. Ya. Pimpinan Tuhan itu ya, waduh, ya nanti saudara bisa berbagi ya pengalaman hidupnya. Dan tantangan-tantangan yang kita jalani dan kita hadapi di belakang itu membentuk pribadi kita hari ini harusnya semakin kenal siapa Yesus. Tidak hanya dengan pengenalan logika, tapi juga pengenalan secara pribadi. Gitu. Makanya mentalitas itu terkait dengan tujuan nih, di tengah tujuan Christ. Ya. Lalu ada calling, ada clarity, ya. Panggilan yang jelas, arah tujuannya hidup yang jelas, clarity, ada sebuah kejelasan. Ya, ya ada orang tahu dia dipanggil gitu ya oleh Tuhan, dia jadi anak Tuhan, tapi nggak jelas secara khusus dia panggilannya apa gitu. Akhirnya pada waktu dia ngomong tentang Yesus, ya hidupnya gitu-gitu aja gitu ya. Ini kan terakhir saya diajak beberapa rekan yang hari ini bergerak dalam sebuah visi BEM, toh ya, Business as Mission. Ya, bagaimana memenangkan jiwa bagi Kristus dalam marketplace gitu. Dan saya lihat ada beberapa orang yang mempunyai pengalaman di dalam usaha, pekerjaan, punya relasi dengan bos-bos, dengan karyawan. Itu kemudian punya panggilan tentang bagaimana membawa Yesus ya. Jadi kita tuh kebanyakan ngomong gini ya, kalau mati masuk surga gitu ya. Tapi pernahkah kita berpikir membawa surga buat orang lain gitu? Membawa surga. Saya pengennya pergi dapat surga ya. Percaya Yesus dapat surga, tapi nggak pernah membawa surga untuk kita nyatakan pada orang lain. Nah, tujuan Kristus ini tadi tengah ini juga membuat kapasitas kita tuh semakin bertumbuh sebenarnya. Jadi inilah yang membuat mentalitas itu semakin kuat. Kenapa? Karena waktu kapasitas kita semakin besar, tantangan juga semakin besar. Betul nggak sih? Semakin Tuhan mempercayakan kita banyak hal, pada saat yang sama, semakin banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi kalau kita hanya main aman gitu ya, hanya mencintai zona nyaman, hanya berputar-putar di tempat yang sama, melakukan hal yang sama dalam waktu yang lama, dan kita berharap mentalitas kita kuat, rasanya nggak bisa sih. Ya, lalu ada connectivity. Ya, connectivity kan bukan cuma sekedar kontak ya. Connectivity itu terkait dengan relasi kita dengan Tuhan. Gini, di handphone kita tuh banyak kontak, namanya itu kontak. Tapi nggak semua kontak itu terkoneksi, betul nggak sih? Ada orang-orang tertentu yang di dalam handphone kita itu ada muncul namanya, tapi kita nggak pernah kontak, nggak pernah telepon, nggak pernah hangout, tapi namanya tetap ada. Connectivity tuh kayak gitu ya. Kadang-kadang nama Yesus tuh ada dalam nomor telepon kita, tapi nggak pernah di WA Yesus ya. Komunitas ya, community tadi yang saya bilang tadi ya. Ya bagaimana mentalitas kita juga terbangun
ketika kita hadir dalam sebuah komunitas yang bukan toksik, ya. Hidup komunitas yang saling membangun, saling support, ya, tidak gibah-gibah, ngomongin-ngomongin orang gitu ya. Ya, dan satu kelompok tuh kalau ngomong, wah Pak, kita kalau kumpul nggak ngomongin orang rasanya nggak hidup. Waduh, ini kan problem nih maksudnya. Ya, lalu ada orang yang berani ngambil konsekuensi nih, ya, di dalam semua pilihan kehidupannya. Lalu ada komitmen. Nah, ini terkait dengan mentalitas, sudah. Jadi kan seperti di awal ya, kita kan udah memahami bagaimana orang yang susah move on, susah mengambil keputusan, tuh ya, tidak konsisten, dong ya. Memulai sesuatu itu gampang, mempertahankan apa yang kita mulai itu nggak gampang. Itu nggak sih? Buka kerjaan pertama itu gampang, sudah. Bayangkan coba mempertahankannya, itu nggak gampang. Ya kita ngomong tentang yang paling paling dekat dengan kita lah ya, misalnya handphone gitu ya. Bayangkan Nokia tuh, siapa yang punya Nokia dulu? Saya punya Nokia ya, di 6610, ya 6310, Nokia pisang. Nokia tuh waduh pada zaman itu luar biasa, tapi dia tetap akhirnya tergerus. Ya. Dia mulai, dia mengembangkan, tapi dia nggak bisa mempertahankan. Makanya menghidupi iman itu kan ukurannya adalah yang sorry to say ya, bukan cuma sekedar proses, tapi gimana kita bisa finishing well gitu. Nah, finishing well itu kan, waduh, perjalanan jatuh bangun gitu. Nah, ini yang kemudian dikaitkan di dalam konteks Paulus ini ya. Jemaat Korintus yang kemudian bermain-main dengan karunia-karunia ya, kita tahu ya. Makanya di 2 Korintus tuh ada pasal 13 tuh tentang kasih gitu ya. Jadi kelihatan banget ada yang basar roh lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Lalu kemudian Paulus mengatakan kalau nggak ada kasih seperti gong yang gemerincing. Nah, konteks jemaat yang selalu mencari pengalaman-pengalaman ini, Paulus muncul, dia ngomong, kamu punya pengalaman, saya juga punya. Tapi bukan itu yang membuat saya kemudian bisa bermegah, bukan. Saya bermegah atas ini 5B sampai 6. Selain atas kelemahanku, ya, tapi aku menahan diriku, jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat. Jadi kesadaran akan dirinya yang punya pengalaman rohani dan tidak mau menempatkan identitas diri pada pengalaman rohani itu membentuk mentalitas yang benar. Ya. Jadi kata kelemahan itu dengan kata astheniais, ya, menunjuk pada kelemahan dalam moralitas. Ya, kaitannya memang mentalitas yang kuat itu kan gini. Kadang orang yang tidak bisa merespon sesuatu dengan benar dan menunjukkan mentalitas yang tidak kuat, yang tidak kuat, itu punya kecenderungan yang sangat besar untuk melakukan kesalahan. Ya, contoh, orang yang mempunyai masalah dalam perusahaan, dalam pekerjaan, ya, lalu kemudian dia membutuhkan modal dan sulit sekali untuk bisa move on, lalu kemudian dia sedang dengan mudahnya ngambil pinjol tanpa berpikir dengan bijak gitu, ngambil pinjol, ngambil hutang sana sini, jadi jatuh semakin terpuruk. Nah, orang-orang seperti ini menunjukkan bahwa mentalitasnya nggak terlalu kuat. Gitu. Maka mentalitas yang kuat ditunjukkan dengan keberanian untuk menyatakan kerapuhan diri. Saudara, ini nggak laku di dunia ya. Katanya dunia tuh kalau kamu lemah tuh nggak bisa. Kamu harus kuat. Kamu hebat. Waduh. Katakan pada dirimu, waduh. Ya, kamu bisa. Oh, bisa. Jaya. Ya. Hebat, kamu cantik, kamu ganteng, kamu pintar. Dunia tuh menawarkan itu. Jadi kalau kita membawa tesis atau kesimpulan Alkitab ke dunia tuh orang, aduh, Pak. Orang tuh ya kalau membuat personal branding, yang diangkat tuh kekuatan-kekuatannya, Pak. Kelemahan-kelemahannya. Tapi inilah luar biasanya ya. Karena orang yang embracing weakness ya, merangkul kelemahan, justru adalah orang yang kuat. Itu kalau kita belajar iman kekristenan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh ya, kita tuh kagum saudara. Yesus datang ke dalam dunia itu tuh memutarbalikkan semua konsep yang ditawarkan oleh dunia. Sungguh ya. Jadi orang ya kalau sungguh-sungguh dalam Yesus ya, hidup dalam Yesus, itu setiap keputusan yang diambil, setiap respon yang diberi, itu akan membuat orang tuh kaget. Kok bisa gitu kamu ya? Bagaimana mungkin ya? Orang kalau jahat sama kita dibalas dengan kebaikan. Waduh. Mungkin bagi beberapa orang, wah itu betul tuh. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, mampu nggak kamu melakukan itu?
Makanya tadi kan kebersandaran, mentalitas kan terkait dengan kebersandaran. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bagus nggak? Bagus. Kasih tahu sama orang dunia mungkin setuju, beberapa orang, beberapa kelompok gitu ya. Nggak semuanya. Tapi ini membuat orang-orang tertentu bertanya, bisa nggak kamu membalas kejahatan dengan kebaikan? Aduh, berat bro, berat. Ya, makanya mentalitas seorang penyembah itu terkait dengan keyakinan kekuatan Tuhan yang memampukan dia untuk melakukan apa yang Tuhan nyatakan itu. Nggak bisa kalau manusia itu, aduh, nggak deh ya, nggak banget ya. Makanya kan ada orang tanya ya, itu Alkitab relevan nggak sih dalam dunia ini? Ngobrol sama satu PA gitu, ada satu anggota PA-nya ngomong, Pak, aduh, yang gini ya kita bahas di gereja aja Pak, cuma begitu keluar sih kayaknya nggak laku deh, yang gini nggak bisa. Ada orang yang minta berjalan 1 mil kasih 5 mil, aduh, ya cuannya di mana Pak? Nggak cuan itu mah Pak, nggak bisa ini mah ya, melakukan itu tuh nggak bisa, berdoa buat musuhmu. Aduh, setiap kali ingat dia aja udah pengen nyekek ya. Udah pengen peres itu mukanya gitu ya. Itu nggak ya, betul-betul nggak gampang, nggak bisa. Menurut saya sih bukan masalah gampang nggak gampang, nggak bisa. Makanya waktu Yesus naik ke surga itu dia memberikan roh kebenaran, roh kudus, karena dialah yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Ya, Keluaran pasal 4:17, dan bawalah tongkat ini di tanganmu. Keren. Apakah tongkatnya? Enggak, tongkat itu menggambarkan penyertaan Allah. Itu menggembalakan dan menyatakan kehadiran. Ini orang-orang tradisi kuno kan tahu ya, tongkat itu untuk menggembalakan domba. Jadi waktu Musa diminta untuk menggembalakan domba, ini tongkatnya. Artinya dalam bagian yang lain secara tidak langsung pesannya tuh kuat gitu loh. Kuat itu gini, bukan Musa gitu loh. Musa kamu dipakai, betul. Tapi bukan kamu. Tapi Tuhanlah yang memanggil kamu. Dengan cara apa? Simbolisasi tongkat. Kamu bawa tongkat ini. Supaya kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan dan kamu kerjakan itu bukan semata kamu bisa melakukannya. Ini saya skip deh, ya, agak jelimet ya. Ya, ini langsung ya, mentalitas yang kuat ditunjukkan dengan keputusan memilih untuk melakukan sesuatu walau berujung kegagalan. Ketimbang gagal untuk memilih dan tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup kita nggak pernah gagal, walaupun kita itu sering gagal dalam hidup. Jadi orang yang sudah embracing weakness, ya, sudah berjalan dalam koridornya Tuhan, lalu dia mengambil sebuah keputusan, lalu keputusan yang diambil berujung pada kegagalan. Ingat, hidup itu bukan tentang kita, hidup itu tentang Tuhan. Jadi selama kita gagal pun dan pada waktu kita gagal kita masih bisa memuliakan Tuhan, itulah keberhasilan. Jadi keberhasilan itu nggak cuma diukur apa yang kita kerjakan itu mencapai apa yang kita harapkan. Ya sudah, saya tanya ya, Yesus berhasil atau enggak sih? Coba. Yesus berhasil atau enggak? Ketika pertanyaan kan menjadi menarik ya, karena orang ngomong begini, metodologi pendekatannya apa berhasil itu? Standarnya apa berhasil? Tapi kalau kamu memberikan sebuah parameter standar, oh berhasil adalah apa? Dia punya murid nggak ada yang berkhianat ya, eh, kerajaan jadi besar ya, lalu kemudian dia nulis buku, oke ya, lalu secara materi dia berkecukupan bahkan melimpah gitu ya, lalu kemudian rumahnya gede, mobilnya banyak ya, emas antamnya udah banyak ya, lalu kemudian saham-sahamnya banyak kayak Elon Musk gitu. Nah, itulah berhasil. Nah, Yesus berhasil atau enggak? Cuma 12 murid. Waktu dia mati semuanya pergi, tunggang langgang. Pergilah, kabur gitu. Nulis buku. Enggak. Apa legacy apa gitu yang mau diharapkan oleh seorang anak tukang kayu? Itu orang kalau melihat Yesus apa gitu. Tapi kan ini kan amazing ya itu. Dia luar biasa. Karena Yesus yang kata orang dunia itu gagal, justru hari ini sekian miliar orang itu menyembah dia. Berarti ada sesuatu dalam diri Yesus yang harusnya kita perhatikan, tidak dengan standar dunia. Maka waktu ngomong tentang berhasil dan gagal, keberhasilan kita adalah ketika kita menjalankan misi Allah dalam hidup ini. That's it.
Kenapa? Karena Yesus waktu datang ke dalam dunia, dia berhasil. Kenapa? Karena ukurannya bukan materi, kesuksesan, duit, posisi, jabatan, kekuasaan, bukan. Tapi dia taat melakukan apa yang Bapa minta untuk dia kerjakan. Keberhasilan kita itu terkait erat dengan bagaimana kita merespon misi Allah, menghadapi tantangan dengan mentalitas yang kuat, sampai pada akhirnya kita finishing well dan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan ini dan aku sudah lebih dari pemenang. Bukan aku, tapi Yesus. Pertanyaan saya kita, gimana kita menghadapi apa yang kita hadapi hari-hari ini. Makanya di akhir saya kutipkan kalimat ini, membangun mentalitas yang kuat tidak ditentukan dari seberapa kuat dan gigih kamu bekerja. Tapi seberapa taat dan percayanya kamu kepada bungkus, betul nggak sih? Bukan seberapa kuat kita berhasil punya A, punya B. Bukan, tapi seberapa taat dan percaya kita. Ya, pada waktu Tuhan minta kita melakukan sesuatu, dan kita mengatakan, Tuhan, I cannot do this. Gak bisa, aku nggak mampu, Tuhan. Sungguh, aku nggak mampu, Tuhan. Tapi kalau Engkau minta aku untuk melakukan, let's go, Tuhan. Tolong aku melakukan apa yang Engkau percayakan untuk aku lakukan. Ya, just trust and obey. Percaya dan taat, Saudara. Ya, dalam perjalanan hidup kita di dunia yang singkat ini, apa nilai keberhasilan kita pada waktu kita bicara tentang mentalitas? Ya. Bagaimana mentalitas yang kuat dan sehat sebagai seorang penyembah? Itu ukurannya adalah ketaatan dan kepercayaan kita, kebersandaran kita kepada Kristus Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia, rela memberikan segalanya, memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman aku dan engkau, dan di dalam dirinya lah harga diri kita, nilai identitas hidup kita, keberadaan kita secara utuh hanya di dalam Yesus yang tersalib di Bukit Golgota, yang kuburnya kosong karena Dia Tuhan yang hidup. That's it. Saudara, mari kita ambil waktu ini merenungkan ini. Tantangan halangan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Pergumulan rumah tangga, pekerjaan, diri pribadi. Ya, saya tahu itu eh, nggak gampang ya. Saya beberapa waktu ini akan ada seorang hamba Tuhan ya di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saya nggak pernah diajar sama beliau, namanya Dr. Rahmiati Tanujaya ya, Rahmiati. Ya, saya cuma pernah dengar khotbahnya waktu itu diundang di gereja kami, dengar khotbahnya di atas mimbar, tidak pernah ada percakapan pribadi ngobrol. Makanya saya bersyukur kalau ada orang-orang yang pernah pernah punya kesempatan ngobrol dengan beliau gitu ya. Kalau eh, Bapak Ibu punya Instagram, lihat postingan saya yang terakhir, saya posting itu jam setengah 12 malam, ketika saya waktu itu nggak bisa tidur, memikirkan pelayanan A, B, C, ya, eh, kehidupan di dalam dunia ini. Ya. Lalu kemudian muncullah lagu itu ya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kecakapanku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipakainya. Wah, itu lagu. Itu ref ya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika kita dipakainya. Itu lagu kan menggoncangkan hati ya. Saudara. Semua karena anugerah. Only by His grace. Dan anugerah demi anugerah yang kita jalani hari lepas hari, minggu, bulan, hingga tahun, membuat kita punya mentalitas yang kuat, yang sehat, menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan, ujian dalam hidup ini. Dan kita tidak akan pernah menyerah, bukan karena kita mampu, tapi karena kita punya Tuhan yang selalu memampukan kita. Taat dan percaya. Tujuan hidup jelas, fondasi hidup jelas. Hari ini kita lakukan yang terbaik bagi Kristus Tuhan kita. Ya Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih, sungguh besar Engkau Tuhan. Di dalam perjalanan hidup yang kami hadapi,
Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami iman yang semakin kuat dan kokoh untuk tetap percaya bahwa bukan kami yang pegang Tuhan, tapi Tuhan yang pegang. Sehingga apapun yang bisa terjadi dalam hidup kami akan tetap baik-baik saja karena kami ada di tangan Tuhan yang baik. Dan kiranya Engkau menyatakan panggilan-Mu dalam hidup kami. Semua tantangan tidak akan membuat kami jatuh dan tidak dapat bangkit. Tapi tantangan menjadi sebuah kesempatan kami menyatakan siapa Yesus yang kuat yang hidup dalam hidup kami. Berkati kami semua yang hadir di sini maupun yang mungkin mendengarkan rekaman. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja melampaui segala apa yang hamba-Mu bisa katakan. Dan kami semuanya boleh berderap maju bersama melihat masa depan yang indah dan cerah. Karena kami sudah lebih dari pemenang karena Yesus sudah menang di dalam hidup kami. Ini doa kami demi Kristus Tuhan, Raja kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Saya izin pamit, Bu Ayu dan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih, Pastor Joy.